Shalom, 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 shalom semuanya Kingdom Kids yang ada di seluruh Indonesia semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti luar biasa semuanya nih Kingdom Kids semua. Siap ya untuk ibadah hari ini ya. Kak Arif mau dengar dulu nih semangatnya semua. Kingdom Kids, Kingdom Kids, Kingdom Kids. Kak Arif percaya nih kalau adik-adik pasti bisa jauh lebih semangat lagi dari ini ya. Bisa ya, lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Siap? Kingdom Kids, Kingdom Kids, Kingdom Kids. Kalau yang pertama udah luar biasa. Yang kedua gak kalah keren. Yang ketiga pasti lebih keren adik-adik semua. Coba semuanya bangkit berdiri. Siap ya adik-adik, udah bangkit berdiri terus badannya digoyang-goyang dulu. Ya biar enak ya, biar semangat hari ini. Siap adik-adik ya? Kingdom Kids, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dong. Yo semuanya, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang cerah, buat pagi yang indah, buat kesehatan yang Tuhan beri, buat kehidupan yang Tuhan beri. Saat ini kami akan memulai ibadah Kingdom Kids. Tuhan, kami mau semangat memuji Tuhan. Kami mau semangat meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah begitu baik bagi hidup kami. I love you Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Yo semuanya tetap bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Kingdom Kids. Semuanya tepuk tangan sama-sama. 1, 2, 3. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan apa? Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Lagi, aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Adik-adik saja ya. Bermahkotakan, berperisai. Yes, berjubahkan apa? Bertongkatkan, memberitakan Injil Tuhan. Lebih semangat. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya yang paling semangat Kingdom Kids. Siap untuk memuji nama Tuhan lebih luar biasa lagi? Yang siap katakan yes. Wah, kayaknya belum semua nih. Yang siap katakan yes. Yang siap katakan yes, yes. Yang siap kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk kita angkat pujian kita. Biarpun gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tetap ada buat setiap kita. Yeay. Sama-sama pakai gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Siap-siap ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak. Hebat. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi angkat pujian ini ya. Yuk katakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan apa? Dan bukit-bukit pun. Yes. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan. Keren banget. Yuk adik-adik semuanya sama-sama. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Sebelah sana. Tak akan beranjak. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Masih tetap semangat? Masih tetap antusias? Masih tetap mau memuji Tuhan? Yo, angkat lagi pujian sama-sama dengan Kak Arif. Aku cinta Yesus dalam banget. Lagi ya. Aku cinta Yesus. Semua. Dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Adik-adik aja yang ada di rumah ya. Siap, aku cinta Yesus. Aku keren. Hebat. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Dalam banget. Sekali lagi. Dalam banget. Haleluya. Sebelum duduk adik-adik semua, kita mau tepuk Yesus sama-sama. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yes. Silakan duduk adik-adik semua. Yuk kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kita ya adik-adik semua. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar cerita tentang perbuatan Allah. Kami percaya firman Tuhan tetap tinggal dalam hati kami. Sama-sama nyanyikan pujian yuk adik-adik. Katakan, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarkan cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita
tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik semua, kita mau sama-sama hari ini berdoa sama Tuhan Yesus. Biar lewat cerita firman Tuhan hari ini, kita semua dikuatkan. Adik-adik semua diberkati. Bahkan adik-adik semua semakin sayang sama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan tersebut tetap tinggal dalam hati kita. Yuk adik-adik yang rindu hari ini dengar cerita firman Tuhan, nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh ya. Sama-sama katakan, ku ingin dengar cerita. Amin. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarkan cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarkan cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarkan cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini setiap kami mau mendengar cerita dengan sungguh-sungguh. Kami siap menerima firman Tuhan. I love you Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yeay! Siapa yang senang? Angkat tangan semuanya. Baik, sekarang kita mau berdoa dulu ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan lagi. Kami senang sekali. Tuhan, berkati kami semua ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Ya, pinter adik-adik. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik masih ingat tidak cerita firman Tuhan minggu lalu? Kita buat apa kemarin? Buat mahkota. Kita bicara tentang firman Tuhan, tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Adik-adik, sekarang kita akan lanjut ya. Tapi sebelum lanjut, kita akan baca dulu firman Tuhan ya. Matius 6 ayat yang ke-9. Beberapa minggu ini kita belajar tentang doa Bapa kami. Yuk sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Iya, pinter. Masih ingat ya adik-adik, minta bantuin sama papa mama. Tolong bantu aku ingatkan. Sama-sama ya, kita baca lagi firman Tuhannya. Matius 6 ayat yang ke-9, kita akan mulai. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada
yang jahat. Aduh, Kak Ina panjang ayatnya. Enggak, adik-adik, jangan takut dulu. Adik-adik pasti bisa. Nanti lama-lama adik-adik akan hafal doa Bapa Kami ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan yang mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa adik-adik? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pinter. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar. Kenapa ya kok kita berdoanya supaya maunya Tuhan terjadi di bumi seperti di surga? Adik-adik, siapa di sini yang suka minta dibelikan mainan sama papa mama? Ayo, siapa yang terakhir dibelikan mainan? Mobil-mobilan? Atau boneka? Atau binatang-binatang? Wah, banyak adik-adik. Adik-adik, kadang-kadang kita minta ya sama papa mama, aku mau ini dong, aku mau dibeliin permen, aku mau dibeliin makanan. Adik-adik, di dalam doa Bapa Kami, kita juga bisa minta kepada Tuhan. Kita diajarkan di sini tentang minta supaya maunya Tuhan, kehendak Tuhan itu terjadi di sekitar kita, di bumi, seperti di surga. Di dalam doa Bapa Kami ini dikatakan bahwa kita sungguh-sungguh menginginkan kehendak Tuhan dan maksud Tuhan terjadi dalam hidup kita. Adik-adik pasti mau ya, kalau misalnya adik-adik minta sesuatu, maunya dapat, maunya dikasih, betul nggak? Nah, ketika kita berdoa, kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan bisa jawab adik-adik. Tapi kadang-kadang juga Tuhan tidak menjawab doa kita. Kenapa? Karena mungkin itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Coba sekarang Kak Ina kasih contoh ya. Adik-adik tahu ini apa? Apa? Gunting. Pinter. Kalau buat adik-adik yang masih kecil, apakah papa mama akan kasih gunting? Misalnya ke adik bayi, kira-kira papa mama kasih nggak guntingnya? Tidak. Kenapa? Karena gunting ujungnya tajam adik-adik. Ini bisa membahayakan kamu. Misalnya kalau kena mata, atau tertusuk di tangan, atau tertusuk di bagian pipi. Aduh, ini sakit sekali. Makanya papa mama tidak berikan. Papa mama bisa nggak kasih gunting? Bisa. Papa mama bisa nggak biarkan kamu main gunting sendiri? Bisa saja. Tapi karena papa mama sayang sama kamu, makanya papa mama tidak izinkan kamu pegang gunting sebelum waktunya. Kalau kamu udah bisa pakai, baru boleh pegang gunting. Karena takut terluka. Nah, begitu juga dengan Tuhan adik-adik. Tuhan sayang sekali sama kamu. Tuhan gak mau kamu terluka. Tuhan mau kamu selalu bahagia. Kita taunya bagaimana maunya Tuhan? Gampang adik-adik. Kita bisa tahu maunya Tuhan apa lewat Alkitab. Lewat apa? Alkitab. Betul sekali adik-adik. Lewat Alkitab kita tahu apa maunya Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, mengetahui kehendak Tuhan melalui firman-Nya, caranya adalah baca. Aku belum bisa baca, Kakak. Nggak apa-apa. Adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk membacakan Alkitab setiap hari. Supaya apa? Supaya kamu, kakak, papa dan mama tahu apa maunya Tuhan. Adik-adik, kita juga harus bersyukur. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang membantu kita untuk mengerti
firman Tuhan. Ada siapa adik-adik? Roh Kudus. Nanti adik-adik akan belajar tentang Roh Kudus. Tapi sabar ya, ada waktunya. Roh Kudus itu menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Aduh, caranya gimana? Kak Ina kasih contoh lagi. Kalau misalnya papa mama bicara sama kamu, terus kamu gak ngerti, ada kakak yang bisa bantu kamu. Misalnya kakak bilang, "Dek, mama itu maksudnya kamu harus rajin belajar." Atau, "Dek, kamu harus habiskan susu kamu." Nah, seperti itu adik-adik. Jadi ada yang menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Siapa tadi namanya? Roh Kudus. Pinter adik-adik. Ketika kita berdoa, maka Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita berdoa juga kepada Bapa di surga. Adik-adik, sekarang kita mengerti betapa pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus selalu belajar dari firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang di dalam Matius 6 ayat 33, "Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan, ditambahkan kepada kamu." Wow, kalau gitu kita harus cari kerajaan Allah. Betul. Caranya gimana? Kita baca Alkitab adik-adik. Adik-adik, Kak Ina percaya bahwa adik-adik bisa menjadi anak yang luar biasa, rajin baca Alkitab, dan minta tolong sama papa mama untuk selalu membacakan kamu Alkitab. Adik-adik tahu tidak, kerajaan Allah itu dekat sekali, erat sekali hubungannya dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau adik-adik? Dikatakan di dalam firman Tuhan, Matius 7 ayat ke-21, firman Tuhan bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, dia yang akan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi kalau di sini dibilang, kamu tidak boleh marah-marah ya. Adik-adik boleh marah-marah enggak? Tidak. Kalau dibilang tidak boleh marah-marah, boleh lempar botol susu enggak? Tidak boleh. Boleh ngambek enggak? Enggak boleh. Tarik-tarik rambut mama boleh enggak? Enggak boleh. Marah-marah boleh enggak? Enggak boleh adik-adik. Kita harus jadi anak Tuhan yang baik. Kenapa? Karena ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, damai sejahtera. Senang selalu hatinya. Siapa di sini yang senang? Iya, pinter. Siapa yang selalu nyanyi untuk Tuhan? Pinter sekali. Nah adik-adik, di dalam Mazmur 40 ayat ke-9, firman Tuhan bilang, aku suka melakukan kehendak-Mu. Wow, keren ya. Suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Jadi maksudnya adalah bukan cuma adik-adik dengar firman Tuhan kalau mama papa bacakan, tapi adik-adik juga melakukan. Karena waktu adik-adik melakukan, waktu kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan bisa mengerti bahwa kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Apakah adik-adik bersedia mendengar firman Tuhan dan melakukannya lewat tuntunan firman Tuhan? Kita dipegang, kita digandeng, kita diajak jalan sama Tuhan. Nah, adik-adik sekarang udah pinter ya. Nanti kalau bingung, minta ajarin lagi sama papa mama ya. Minta disetelin ulang supaya adik-adik selalu ingat firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Sama-sama Kak Ina ulangi ya. 1, 2, 3. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pinter adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan adik-adik karena melalui doa ini kita sangat yakin bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Kami mohon biar kiranya jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami merasakan sukacita, kami bahagia, kami happy. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa ya, diingat terus firman Tuhannya dari minggu ke minggu. Kalau adik-adik lupa, bisa minta tolong papa dan mama. Dan saya percaya papa mama pasti akan bantu anak-anak kita untuk mengingat doa Bapa kami ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Papa mama, sekarang kita akan membuat aktivitas untuk anak-anak kita supaya mereka mengingat firman Tuhan yang baru saja mereka dengar. Anak-anak hari ini belajar tentang jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Aktivitas yang akan kita buat sekarang adalah membuat seperti rambu lalu lintas. Tujuannya supaya mereka mengingat apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melihat aktivitas yang kita buat sekarang. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah karton. Ini bisa warna putih atau warna hitam. Lalu kertas warna merah, kuning, dan hijau. Selain itu adalah manik-manik. Peralatan yang kita butuhkan adalah pulpen atau pensil, gunting, penggaris, spidol, dan lem. Kita akan mulai. Baik, Papa Mama kalau ada karton warna putih atau hitam bisa digunakan. Lalu kemudian kartonnya kita ukur, Papa Mama. Saya sudah membuat ukurannya. Panjang karton ini 28 cm dan lebarnya 12 cm. Panjang 28 dan lebar 12 cm. Jadi dipotong seperti ini. Sekali lagi Papa Mama saya ingatkan untuk membuat pola ini di bagian belakang. Supaya nanti ketika kita potong, bagian depannya tetap bagus. Tidak ada bekas-bekas garis-garis yang kita buat. Setelah Papa Mama potong 28 cm, lalu kemudian lebar 12 cm, di bagian bawah kita buat kotak. Papa Mama bisa buat kotak tingginya 1 cm, lebarnya 4 cm, lalu tarik garis. Maka kita akan dapatkan kotak kecil di bawah ini. Pada bagian atas, Papa Mama bisa hitung dari atas ke bawah 4 cm. Dibuat, lalu kemudian dari kiri ke tengah 2 cm, dari kanan ke tengah 2 cm, lalu naik ke atas 1 cm, dibuat garis panjang. Seperti ini ya Papa Mama contohnya. Baik, setelah itu kita akan buat garis seperti ini. Ya. Kemudian dari garis ini, dari garis yang atas, Papa Mama dari kiri ke dalam itu 3 cm. Demikian juga dari kanan ke dalam 3 cm. Nah, dari titik-titik yang 2 kiri kanan ini kita bisa buat lengkungan seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini Papa Mama. Ya. Setelah itu kita akan potong garis-garis yang tidak kita butuhkan bagian-bagian. Setelah itu kita akan potong bagian-bagian yang tidak kita butuhkan. Perhatikan supaya Papa Mama tidak salah potong. Pertama-tama kita potong dulu bagian bawah. Seperti ini.
Nah, sekarang bagian atas kita punya garis yang kita harus potong. Pertama, garis yang paling bawah papa mama ya. Sebetulnya papa mama bisa pakai cutter, cuma harus hati-hati kalau anak-anak ikut dalam aktivitas yang kita buat ini. Jadi seperti ini. Setelah itu kita akan balik. Nah, setelah dibalik seperti ini jadinya. Nah, sekarang kita butuh kertas warna. Kertas warna ini kita buat lingkaran seperti ini, papa mama. Jadi besarnya lingkaran disesuaikan dengan besarnya kertas ini ya. Tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang bisa masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan. Kita berharap lewat aktivitas ini anak-anak diingatkan bahwa mereka juga bukan hanya mendengar firman Tuhan, bukan hanya baca Alkitab, bukan hanya berdoa, tetapi mereka juga harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tentunya mereka akan bisa menjadi anak-anak Allah yang luar biasa karena dibantu oleh papa mama. Ketika mereka melakukan pelanggaran, papa mama bisa ingatkan bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Setelah selesai, kita akan lem. Bagian ini bisa dilakukan oleh anak-anak. Nah, kita susun dulu seperti ini papa mama. Kita letakkan yang merah di atas, dikira-kira saja letaknya. Lalu setelah merah, kuning. Nah, jadi sudah rambu hidup kita. Lalu kita tuliskan di bagian atas ini. Kita tuliskan ayatnya. Tulisannya bisa lurus atau mengikuti bentuk. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Nah, ini papa mama bisa bantu anak-anaknya untuk menghafal perlahan-lahan, untuk mengajak mereka menghafal firman Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kita akan bacakan ini setiap hari, setiap malam, supaya ini menjadi rema di dalam hati anak-anak. Kalau merah, artinya kita harus dengarkan firman Tuhan. Nah, kalau yang kuning, sediakan waktu bersama Tuhan. Artinya, papa mama harus membantu anak-anak untuk bisa melakukan saat teduh atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Walaupun mereka masih kecil, pasti mereka bisa. Lalu di bagian warna hijau, lakukan firman Tuhan setiap hari. Saya yakin papa mama bisa melakukannya dengan lebih baik. Tapi intinya kita buat seperti ini. Kemudian bagian ini anak-anak bisa lakukan sendiri papa mama. Sekali lagi untuk hiasan ini terserah bahan-bahan apa yang tersedia di rumah papa mama. Kalau papa mama ada manik-manik di rumah, bisa minta anak-anak untuk menempelkan.
Papa, Mama, dan anak-anak silahkan hias lampu atau rambu hidup ini sesuka atau sesuai dengan selera. Saya yakin Papa, Mama, dan anak-anak bisa menyelesaikan atau bisa menghias dengan lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, sudah dengar cerita firman Tuhan? Pastinya adik-adik diberkati. Yang setuju dengan Kak Arif katakan yes. Oke, nah adik-adik semua, minggu lalu kita kan ada aktivitas nih. Kak Arif mau kasih tahu nih nama adik-adik yang sudah mengirimkan foto dengan aktivitasnya. Penasaran kan siapa aja? Ini dia mereka. Wow, kalian pasti pengen juga dong foto kalian dipajang ya tadi. Ada di Ibadah Kingdom Kids. Bisa banget. Caranya ke adik-adik semua nih kalian harus membuat aktivitas. Terus aktivitasnya difoto sama adik-adiknya juga ya. Terus adik-adik kirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Oke? Dan jangan lupa cantumkan nama, asal gereja, sama asal daerah kalian. Dan jangan lupa juga nih adik-adik, dikirimnya paling lambat hari Senin. Oke? Kakak tunggu ya aktivitas kalian semua supaya minggu depan foto kalian bisa ada di Ibadah Kingdom Kids. Oke adik-adik semua, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini. Lipat tangannya lagi yuk, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat ibadah hari ini. Kami seneng banget. Kami diberkati lewat pujian, lewat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan papa, mama, keluarga kami, teman-teman kami. Biar minggu depan kami boleh bertemu kembali dalam ibadah Kingdom Kids. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. I love you Jesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semua.